Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, ketemu lagi sama saya Afi. Saat ini saya sedang bersama anak-anak muda inspiratif. Ada Tony, ada Rifki, ada Diki. Mereka ini perwakilan dari komunitas Karangsari Tribe. Jadi mereka ini tuh punya kegiatan membersihkan sungai. Mereka mulai kegiatan ini sejak tanggal 27 November 2022. Saat ini mereka sudah membersihkan 7 sungai di kota Tasikmalaya. Kita simak berita selanjutnya. Gimana nih Kang Tony, Kang Diki, Kang Rifki, boleh diceritain sama teman baik semuanya aktivitas membersihkan sungai ini itu seperti apa? Ya, jadi kami setiap hari Minggu mungkin ya sering turun ke sungai untuk cari-cari spot sampah yang emang banyak numpuk di sana gitu. Pada awalnya itu kami cuma melihat sungai di tempat kami itu sudah banyak sampah. Nah, maka ketika hujan tiba, ketika hujan deras itu sering banjir di tempat kami itu. Nah, maka ketika itu kan kami sering ngumpul di saung lah di tempat kami gitu. Jadi muncullah ide bagaimana kalau kita ini turun ke sungai untuk bersih-bersih sampah. Karena apa? Karena kan alam ini adalah amanah dari Tuhan, dari Allah Ta'ala. Maka ketika Allah sudah berikan amanah, kita wajib untuk jaga si alam itu. Nah, maka dari mulai saung itu kami buatlah sebuah gerakan yang fokus untuk bersih-bersih sungai. Pun demikian, jika ada tempat-tempat yang banyak sampah kami turun juga. Namun kami itu untuk untuk waktu ini kami cuma masih fokus ke masalah sungai ya. Mungkin nanti bisa merembet juga ke masjid, ke jalanan, juga ke tempat-tempat yang emang sampahnya itu banyak gitu. Nah, sungai apa nih yang pertama kali dan sebanyak apa sih sampahnya gitu pas sudah diberesin itu? Untuk sungainya itu kami diawali dari sungai yang emang dekat dengan tempat kami. Jadi sungai Cisalim sama sungai satu lagi yang dekat masjid itu, ya Allah. Itu sering banjir itu banjir. Itu sering banjir. Kena Jadi banjir juga nggak rumahnya? Sempat. Pas kemarin kan di Tasik itu sempat hujan deras. Nah, itu sampai banjir ke tempat kami gitu. Jadi itu baru pertama kalinya selama kami hidup ya banjir di tempat kami gitu. Jadi baru pertama kali. Baru pertama kali selama kami hidup itu banjir di tempat kami gitu. Nah, maka ketika dilihat dari sebabnya itu dari sungainya. Jadi banyak sampah yang numpuk. Nah, maka ketika lihat sampah-sampah itu sampah kiriman dari sebelah barat. Jadi bukan sampah dari tempat kami gitu. Sampah-sampah kiriman. Jadi diam di tempat kami. Nah, jadi ketika deras hujan tiba kan deras ya hujan terus jadi banjir gitu saya. Mungkin demikian. Itu waktu ngambil sampahnya itu gimana tuh? Langsung turun ke sungainya terus ngambilnya pakai apa? Biasanya apa sih alat perangnya gitu kalau lagi pas ngambil sampah? Alat perangnya itu cuma sepatu bot sama kaos tangan sama masker. Jadi mungkin untuk alat tempur kami ya masih yang biasa aja lah, seperti cangkul, terus garuk mungkin, sama mungkin ada sair atau sair tuh ya kalau di itu. Itu berapa banyak sekali ngeruk sampah itu? Kan suka ada hasilnya tuh. Iya. Nah, itu berapa banyak? Kadang lebih dari 15 trash bag. Plastik. Iya. Itu isinya apa aja sampahnya? Ya terbanyak aqua sama bekas. Jadi paling banyak itu sampah-sampah plastik mungkin teh. Sampah-sampah plastik kemasan juga kan sempat ada sampah-sampah yang besar ya. Bumper mobil kan itu sangat besar tuh ya. Itu ada gitu.
bahkan kasur juga ya, bantal, boneka, celana dalam, segala hal itu ada gitu. Nah itu ketika ngebersihin itu kan ngumpulin sampah, nah sampahnya dibawa kemana? Nah sampahnya itu dibawa ke tempat TPS yang terdekat di Kota Tasikmalaya, seperti di Pancasila mungkin ya, kalau di kita ini seperti itu. Biayanya dari mana kalian? untuk biaya ya mungkin dari kita sendiri hasil uang jajan gitu. Jadi itu murni dari uang kas kami sendiri. Ya, jadi kan kita ada yang masih sekolah, ada yang sudah kerja juga mungkinnya. Jadi patungan lah. Jadi dari saku uang jajan kita, seikhlasnya gitu. Jadi untuk kebutuhannya itu murni dari kita. Tidak ada lembaga khusus ataupun Agnia yang emang berikan dana kepada kita support gitu. Seperti jadi itu. masih sendiri aja ini Ya. bekerja. Masih sendiri aja ya, alhamdulillah. Didukung orang tua nggak? Ini kan pada masih sekolah atau misalnya baru mulai, umurnya dari berapa sih? Umurnya dari mulai 15 sampai 22. Berarti SMP sampai kuliahan alhamdulillah ya. Nah itu tuh kan masih sekolah ya, disupport nggak sama orang tua? Alhamdulillah disupport. Karena untuk kebaikan. Untuk kebaikan ya. Daripada kita cuma nongkrong, ngopi-ngopi yang kurang jelas, main-main game sampai malam kan, sampai gadang ya. Mendingan kita buat sebuah gerakan yang emang punya dampak yang baik untuk kota kita gitu. Nah, kedepannya nih harapannya apa, kan sekarang anggotanya baru 12 orang ya. Terus baru 7 sungai karena seminggu sekali tadi ya, setiap Seminggu bulan. sekali ya. Nah harapannya kedepannya apa sih teman-teman? Ya mungkin untuk kedepannya semoga kita lebih kompak lagi ya, lebih solid lagi. Mungkin alat-alatnya lah bisa lebih lengkap lagi, karena kan sampah ini banyak penyakit ya Teh ya, banyak zat-zat kimia, mungkin zat-zat yang kotor. Nah takutnya itu ya jadi penyakit juga kan bagi kami lah. Entah itu penyakit kulit atau gatal-gatal atau apalah gitu. Jadi mungkin kami punya harapan semoga kami bisa punya alat tempur yang baik lah, yang layak gitu, seperti itu. Mimpi besarnya komunitas ini tentang lingkungan apa sih gitu? Ya, mimpi besarnya mungkin ya semoga dari gerakan kecil ini orang-orang yang sering buang sampah itu bisa sadar ya. Karena kan kebersihan itu bukan hanya tugasnya tukang sampah ataupun petugas kebersihan, tapi itu adalah tugas kita semua sebagai orang yang punya akal gitu ya. Ya, maka kita wajiblah untuk jaga kebersihan kita, kebersihan tempat tinggal kita, rumah kita, ya dengan cara buang sampah ke tempatnya gitu. Ajakan buat anak-anak muda nih terutama, karena kan teman-teman itu masih pada muda-muda, ya. Buat mereka buat tetap menjaga lingkungan sekitar atau juga mungkin ikut membuat pergerakan serupa gitu, di lingkungan. Ya, kami mungkin punya harapan juga ya, semoga giat gerak kami yang kecil ini bisa jadi contoh juga ya bagi para pemuda yang lainnya, karena kan masalah di kota Tasik ini sudah mulai maraknya geng motor Teh, terus miras sudah banyak disebarkan, juga banyak juga lah hal-hal yang emang kurang baik. Maka kami sebagai pemuda mudah-mudahan jadi contoh bagi pemuda yang satu umur dengan kita ya. Semoga kedepannya mereka bisa ikut serta berikan peran yang baik bagi kota ini gitu. Teman baik, inspiratif sekali cerita-cerita dari teman-teman ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman baik untuk memulai sesuatu yang baik untuk lingkungannya, dimulai dari sederhana, dimulai dari lingkungan kita sendiri. Sampai jumpa lagi, dah. Saat melihat semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik.